Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ada sukacita yang menjadi nats renungan buat kita, tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34, demikian dikatakan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengari Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu yang datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian yang dikatakan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis. Dalam hitungan minggu, ya, 2 minggu ke depan, kita akan mengakhiri minggu Trinitatis dan akan memasuki minggu Advent. Ada pepatah yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Artinya sikap diam atau tidak menanggapi suatu peristiwa atau keadaan itu adalah hal yang terbaik. Terkadang kita kalau ada satu peristiwa, cepat sekali kita nyamber, kata orang Betawi ngomong nyamber. Jadi walaupun itu terkadang tidak diperuntukkan untuk dirinya, tapi karena dia memang memiliki sifat yang tidak baik, selalu nyamber dengan omongan orang, ini yang menimbulkan percikan-percikan api, percikan-percikan keributan ataupun perselisihan. Kita diajar untuk sabar dan menyimpan segala emosi atau perasaan, menjaga bagaimana kita memiliki kehidupan yang kondusif dan terkendali. Yesus bukanlah sosok yang menghindari perdebatan ketika situasi menuntutnya untuk mengartikulasikan pendapat dan pikirannya. Di dalam nats ini ada diungkapkan tanya jawab, ya. Kalau tanya jawab masih enak, bersoal jawab beda ya, tanya jawab dengan bersoal jawab. Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi
Semuanya itu selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Sifat yang sangat buruk, selalu mengintip-ngintip kekurangan orang lain. Ini dia. Di dalam hal ini mereka katakan, kalau dikatakan ahli Taurat, berarti memang mereka itu sudah ahli di dalam hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat kita? Ada 10. Terdiri dari 2 bagian. Inilah salib itu. Bagian pertama, manusia, hubungan manusia dengan Allah. Hukum pertama dan keempat, garis yang dari bawah ke atas. Garis yang samping kiri ke kanan, itu hubungan antara manusia dengan manusia. Itulah hukum itu. Bukan hanya hukum Taurat yang terbagi 2 bagian, hubungan antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Inti daripada hukum Taurat itu juga adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi jangan pikir kalau kita sudah melakukan 10 hukum Taurat sudah aman. Tidak ada yang aman. Karena hukum 10 itu masih ada intinya. Lebih jelas kita bisa baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Inti patik raya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Kasihilah sesamamu manusia. Itu 2 hukum yang mau kita bicarakan dalam nats ini. Kalau di dalam ayat 29 sampai 30 dikatakan hukum yang terutama, Tuhan langsung mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Dari kalimat pertama ini Tuhan sudah menegaskan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Kalau dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apakah artinya? Allah itu esa bukan dalam arti jumlah bilangan, tetapi adalah mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tertinggi di atas segala kuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita orang Kristen? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini yang mengajak seorang penganut Hindu, ya, dia itu sangat sekali mencintai ajaran Kristen. Dia bahkan mengatakan, saya ini agama Hindu tetapi orang Kristen. Kenapa? Hukum kasihnya itu luar biasa. Ternyata menurut pandangan dia itu, orang Kristen sama agama Kristen itu beda. Agama Kristen bisa ikut-ikutan. Ikut dari orang tuanya, ikut dari opungnya, ikut dari tulangnya, ada kan? Masih kecil udah dikasih opungnya, kasih tulangnya, belum dibaptiskan. Jadi ngikut agama opungnya, tulangnya. Tapi kalau dia sudah dibaptis, dia punya agama sendiri. Berbeda dengan orang Kristen. Seorang Mahatma Gandhi mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi beragama Hindu. Ini berangkat dari ayat ini. Dan memang kita terkenal dengan hukum kasih kita ini. Ajaran Yesus tidak ada duanya. Inilah cerminan kehidupan orang Kristen. Tapi pertanyaannya, bisa enggak kita saling mengasihi?
Bisa enggak kita tidak saling menyakiti? Bukti saling mengasihi itu apa? Tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak merasa lebih penting dari orang lain. Saya punya pengalaman sebagai pendeta saat kita selesai membahas bahan sermon. Sermonnya begitu indah. Kemudian ada seorang sintua bertanya, pakai bahasa Batak dia tanya, "Nunga bagak bahan sermonon, tapi sada suku-sukuku, wahado hita mangulahone." Sudah bagus bahan sermon ini. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukannya? Sama halnya dengan firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu. Kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita sendiri, itu sama sekali tidak berarti, tidak menumbuhkan imannya. Imannya tetap pendek. Kalau iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, dia akan mengerti orang lain, dia tidak memaksakan kehendaknya, dia tidak mengatakan, "Ini waktu kami, ini istirahat kami, ini waktu kerja kami, ini waktu keluarga kami." Jadi seolah-olah keluarga ini tidak bisa diganggu. Kalau saya sudah punya prinsip, begitu saya jadi pendeta, saya bukan pendeta 1-3 jam atau 4 jam, 24 jam. Saat saya di Batam, itu jam 1 malam diketuk pintu, "Inang, ada yang mau perjamuan kudus." Dari rumah saya ke rumah sakit Otorita Batam itu jauhnya luar biasa. Memakan waktu sampai 3/4 jam atau 1 jam. Di Batam itu tidak ada yang dekat. Saya katakan, "Masih sadarkah? Tadi kami berangkat ke sini masih, Inang." "Oke, lanjut." 1:30 kami jalan. Pagi loh ini, pagi. Sampai di sana, saya pegang tangannya, saya tanya, tidak ada gerakan. Kalau orang yang masih di ICU masih bisa kedipkan matamu, kalau kita bilang jawab kalau iya, kedipkan matamu, itu masih bisa kita layani dia untuk perjamuan kudus. Atau tangannya, gerakkan jarimu kalau kau mendengarkan kami, biasanya begini. Ini sama sekali tidak ada respon. Saya katakan kepada anaknya, "Maaf ya Amang, ini Bapak sudah tidak bisa kita laksanakan perjamuan kudus, karena tidak bisa menjawab." Tapi bukan berarti saya harus katakan pagi-pagi bangunin orang ngajak perjamuan kudus, padahal nggak bisa direspon. Aturannya kalau ada orang yang jiwanya sakit atau yang tidak mencintai kedamaian, tidak ada kasih, akan mengatakan seperti itu. Tapi saya mengatakan, ini sudah tidak bisa perjamuan kudus, kita berdoa saja ya. Saya berdoa sampai panjang supaya anaknya ikhlas. Jadi ngautiop tangannya sudah dingin sekali. Tangannya sudah dingin, berarti itu pertanda sebetulnya dia hidup karena napas, alat pernapasan itu. Begitu dilepas ini pasti sudah tidak ada. Saya kumpulkan semua keluarganya. Kalian berdoa ya. Ini kayaknya Amang ini sudah tidak lama. Jangan ditinggalkan. Sampai jam 3:30 pagi lah saya baru pulang lagi dari sana. Ini salah satu sifat atau hati mengasihi. Saya tidak katakan, "Kok Glenn datang pagi-pagi sih mengganggu tidur saya?" Tidak, saya tidak mengatakan itu. Waktu saya adalah waktu untuk pelayanan jam berapapun itu.
Dan ini mungkin ada pada semua pendeta, tapi nggak tahulah pendeta yang lain ya. Kalau saya kapan aja diketuk pintu, memang perlu, kita akan berangkat. Kasih itu tidak melihat, karena dia sering mengasih uang kepada saya mengasihi dia. Karena saya tidak pernah diberi, saya tidak suka dengan dia. Ini kasih yang punya arti. Jadi artinya itu ya, kasih itu ya harus benar-benar dirasakan keindahannya bersama orang lain. Jadi kalau sekarang saya tanya, bagus nggak khotbah tentang kasih ini untuk kita semua? Apa yang mau kita jawab dari semua ini? Kita akan mengatakan bahwa ngerti sih Inang, tapi bagaimana ya melaksanakannya? Ini bukan cuma Sintua lo yang ngomong seperti ini. Terkadang jemaat juga seperti itu. Waktu saat PHD juga, ya PHD lansia pun, ya bagus sih firmannya, tapi ya tinggal menjalankannya aja. Dan penjelasan ini juga mengajak kepada kita bagaimana mengasihi Allah itu adalah mengasihi sesama. Bisa saja seseorang memahami rumusan tentang kebenaran dan apa yang baik menurut dia. Padahal kebenaran menurut Tuhan itu sangat berat. Kebenaran Tuhan itu sangat sakit. Jangan pikir kalau kasih itu hanya dalam bentuk kelemah lembutan. Memang, ya kalau kita mau lihat jabaran kasih itu ada di 1 Korintus 13 itu. Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, tidak mencari keuntungan dari orang lain, tidak berbahagia di penderitaan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak dendam, banyak. Uraiannya banyak. Sudahkah kita melakukan itu? Kalau belum kita melakukan itu, bohong. Dia mengatakan dia mengasihi Tuhan, padahal terhadap sesamanya dia tidak peduli sama sekali. Ini hidup yang harus diperbaharui. Karena firman Tuhan kita itu bukan sekedar tahu tentang hukum ini dan hukum. Kalau tadi dibacakan hukum ini, hukum ini, bukan itu saja. Udah ada kok 10 hukum Taurat. Tapi banyak kita yang melanggar. Kalau saya tanya, bisa nggak kita melakukan ke 10 hukum Taurat? Jawabnya, wah ada yang geleng-geleng ini. Coba kita pahami satu. Saya akan tanya satu-satu. Hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Bisa nggak kita setia hanya kepada Tuhan kita? Tanpa berdukun-dukun, tanpa pergi ke paranormal. Bisa? Berarti yang pertama bisa. Kedua, jangan buat patung untuk disembah. Bisa? Bisa. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bisa? Jangan katakan sumpah demi Tuhan, padahal kita yang salah tetapi kita mengatakan sumpah, itu salah. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Aku lagi di gereja latihan KOR, padahal tidak ada di gereja. Entah kemana jalannya. Ini menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang ketiga, bisa kita lakukan kan? Keempat, ingat dan kuduskan hari Minggu. Bisa, kita ke gereja sekarang semua. Berarti kita 1 dan 4, bagian pertama, hubungan manusia dengan Allah bisa kita lakukan. Masuk yang kedua, antara manusia dengan manusia, ke-5 sampai ke-10. Yang kelima, hormatilah orang tua. Bisa? Kalau nggak bisa, terlalu jugul dan jugal dan jigil itu. Anak yang tidak menghormati orang tua adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Inilah si jogal, jigil, jugul itu ya. Kok orang tua udah setengah mati membesarkan kita, hanya kaya sebentar kita sudah lupa. Hanya punya istri saja sudah lupa dengan orang tua. Makanya kita perempuan, saya melihat ke perempuan karena saya perempuan. Jangan pengaruhi suamimu untuk menjauhi ibunya. Dekatkan suamimu dengan ibunya, berkatmu luar biasa. Amin. Siapa paromain yang menjauhkan suami dengan orang tuanya, itu paromain yang tidak akan pernah bahagia hidupnya. Saya ingatkan saja itu. Jangan hanya minta uang 300, gimana sih?
Mama mau minta uang terus. Nah ini, mana kasihnya kepada orang tua? Katanya hormatilah orang tua. Mertua orang tua enggak? Kalau sudah mati, enggak ada gunanya kau bikin kuburannya harga 300 juta. Hidup aja 300 ribu kok tak kasih, ya kan? Apalagi mati tidak dilihat. Yang masih memiliki orang tua, sayangilah orang tuamu sebelum terlambat. Saya sudah tidak punya orang tua, tetapi saya tidak terlambat. Karena sesakit apapun dibikin mertua, saya tetap mengurus mertua saya. Sekejam apapun namanya orang tua marah, kita harus memaafkan orang tua. Tidak seperti zaman anak-anak sekarang. Ada anak-anak di sini? Anak-anak sekarang, kalau orang tua marah, kalian lebih galak dari orang tua. Ya, bertobatlah kalian anak-anak itu. Jangan karena kalian sudah cari duit, orang tua marahin, kalian lebih marah lagi. Jangan. Bayangkan kalian apalagi yang perempuan-perempuan ini, hati-hati. Nanti rasa yang dirasakan orang tuamu sakit melahirkan akan engkau rasakan. Kalau kau baik dengan orang tuamu, maka kau tidak mendapat kesulitan saat melahirkan. Itu saja. Itu hukum kah? Berarti kita bisa menghormati. Keenam, jangan membunuh. Bisa? Bisa kalau tidak pakai emosi. Kalau kita lagi marah-marah emosi, sibolison akhirnya terjadi. Makanya harus selalu hidup dengan Tuhan supaya bisa. Yang ketujuh, ini yang paling parah. Apa? Jangan berzina. Bisa? Bisa ya, bisa tidak. Ini yang paling parah sekarang ini, di mana-mana berita di kehidupan kita masing-masing sehari-hari. Suka membanding-bandingkan suami orang, suka membanding-bandingkan istri orang. Nah ini, jangan ya. Rumput kita juga hijau di rumah, tanaman kita bagus-bagus, segar-segar. Gak usah pandang ke kiri, ke kanan. Kesetiaan kita kepada satu pasangan kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini, bisa iya? Bisa tidak. Sekali berbohong tidak ketahuan, dia akan berbohong terus berbohong. Ini. Tapi sebenarnya bisa nggak kita lakukan tidak berbohong? Bisa. Ke-10, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Bisa? Bisa kalau dia tidak punya rasa iri. Kalau dia iri, dia nggak bisa. Karena dia tidak suka orang lain memiliki barang yang lebih bagus dari dia. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan 10 hukum Taurat? Bisa nggak? Bisa kalau kita berusaha. Bukan kekuatan kita itu melakukan itu, tetapi kuasa Tuhan. Undanglah Tuhan itu dalam hidup kita agar kita bisa melakukan 10 hukum Tuhan. Dengan adanya 10 hukum Tuhan, maka kita akan memahami ternyata dari ke-10 hukum ini ada intinya. Intinya mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Nah ini dia. Jadi gak ada gunanya kita melakukan ke-10 hukum itu kalau kita tidak mempunyai setitik kasih kepada sesama. Jangan kita mengasihi orang karena ada maunya. Dan jangan kita mengasihi orang karena dia sering memberikan kepada kita. Bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama? Ini menjadi pertanyaan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Ajaran Kristen dibangun di atas landasan kasih. Karena kasih adalah dasar dari segala-galanya. Apa yang mau kita lihat di sini? Di dalam nats ini ada dialog tentang kebenaran dan rasa hormat. Penjelasan Yesus tentang hukum yang terutama dan utama ini menjadi suatu kunci pengakuan daripada pakar-pakar dan kelompok cendekiawan Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, juga orang Sadusi. Jadi mereka tidak bisa melakukan praktek agama. Mereka tidak bisa memakai nama Tuhan dengan apa yang mereka tahu. Karena apa? Karena hidup dalam bersama dengan Tuhan itu tidak bisa, ya.
Kasih itu tidak dibuat-buat. Yang pertama paling terlihat adalah kasih tidak pendendam. Bagaimana caranya? Latihlah diri kita. Saya udah diajarin orang tua saya mulai dari sekolah pendeta. Bagaimana caranya untuk tidak dendam? Doakan dia. Kalau dia menyakiti hatimu, doakan dia. Katakan kepada Tuhan supaya apa yang diperbuat dia tidak aku balaskan. Saat bertemu, berjabatan tangan, hilang semua rasa benci. Tapi terkadang kita bersalaman hanya formalitas supaya dilihat orang. Padahal kalau kita bersalaman di situ sudah ada kasih. Koras, selamat pagi. Ada senyum kan? 3S. Sapa, senyum, salam. Jadi kalau kita sudah menyalam dia itu ada senyum. Ini kita kadang salam, mata kita di mana, kepala kita di mana, tak kita lihat. Kita salam, muka kita kayak dilipat 10. Tidak ada senyum. Ini nggak ada kasih. Jadi nggak usah disalam kalau punya perasaan seperti itu. Kalau kita mau menyalam orang, berarti hati kita mau saling memaafkan. Tapi kalau sudah bersalaman, dia masih membenci kita, itu urusan dia ya. Nggak urusan kita lagi, karena hukum kasih ini salah satunya tidak saling menghakimi juga. Karena kita semua sama-sama berdosa, kita semua sama-sama berkekurangan, semua kita sama-sama memiliki kelebihan. Tetapi kenapa kita tidak saling mengerti? Jadi jangan menghakimi bahwa diri kita yang benar, bahwa kita yang harus diperhatikan, orang lain tidak perlu. Nah ini, jadi kita semua saling perlu perhatian. Homo homini lupus. Bahwa seseorang mempunyai keterlibatannya dengan orang yang lain. Kalau tidak mau diganggu, pergi hidup di hutan bebas. Mau teriak, mau kau pakai tanah seluas apapun, tidak ada yang mengganggu. Ya, mau ribut pakai drum band sampai malam, tidak ada yang mengganggu. Di hutan lah, pergi sendirian. Tapi kalau kita masih hidup di dunia ini, masih apalagi masih hidup di dalam gereja, kita harus punya peduli dengan orang lain. Kalau sudah mati rasa kita peduli dengan orang lain, maka Tuhan akan berkata, apanya maksudmu? Aktif di gereja tapi tidak punya kasih, kan begitu. Jadi jangan sempat Tuhan bertanya kepada kita. Maka konteks sebelum khotbah ini ada 2 pokok diskusi tadi yang menarik, bahwa memang Yesus mau merombak cara berpikir cendekiawan agama Yahudi tentang perumpamaan-perumpamaan yang mau menjebak Yesus. Mereka kira Yesus tidak bisa menjawab, tetapi bisa. Saat Yesus menyembuhkan pada saat hari Sabat, Yesus juga mengatakan, saya menyembuhkan hari Sabat karena kasih, supaya dia bisa tetap sembuh. Sama kita orang Batak, Amang Bau, zaman dulu Amang Bau sama Inang Bau, duduknya yang satu sana, yang satu sini, nggak boleh saling dekatan. Kalau ngomong pun nggak boleh tatap-tatapan. Kalau sekarang, Amang Bau apa kabar? Cipika-cipiki sama Amang Baunya begitu. Salah nggak? Enggak lah. Kalau zaman dulu, kolot banget bapakku aja sama itoknya duduk, nggak boleh deket-deket. Padahal sekarang kita nama riboto, ngapain? Ditahu itoknya yang lagi main handphone di tempat tidur, nyamber aja begitu anak-anak kita kan. Tandanya kita itu, mereka itu dekat. Kalau dulu bapak saya sama itoknya duduk aja jauh-jauh, ya ampun. Apalagi mari Inang Bau. Jadi kalau Inang Baunya pingsan, Amang Baunya lari dulu manggil orang, keburu mati kan? Salah nggak kalau Amang Baunya gendong dia? Menolong. Itu tergerak oleh belas kasih. Ini yang perlu kita perbaiki. Somba marula-ula, elek marboru, manat bardonga tubuh. Coba kita perbaiki ini. Kami ini boru sangat diperlukan saat pesta untuk marhobas. Kalau nggak ada boru, nggak sangat pestanya, nggak ada yang marhobas.
Kita baru pesta nggak ada hula-hula, sangat nggak? Tidak sangat. Mula dong keduka citaan tidak ada dongan tubuh. Dan dong naman dokhata suhut paduahon, ya kan? Jadi semua perlu. Hula-hula perlu boru perlu hula-hula. Tapi kan kasih sudah ada melalui nats ini. Janganlah kita orang Batak terlalu kolot. Kalaupun marbadai berantem hula-hula sama borunya, janganlah dibilang si boru harus minta maaf. Padahal yang salah hula-hula, tapi boru disuruh minta maaf. Gak cukup kata maaf, ikon na adong mucung na ido, lengkap dengan buntutnya. Apa artinya? Mangido maaf di ginjang nih sepanganon. Waduh, borunya makan Senin Kemis disuruh menyediakan yang ada yang muncung dan ekornya. Dari mana dia mau beli? Janganlah. Hari gini mari kita saling merangkul. Anak-anak kita aja kalau kita didik dengan cara kita yang dulu kita terima dari bapak kita, marlarian. Aku gak mau di rumah, aku kos aja. Ngelihat mama bawel, ngelihat mama sama bapak berantem melulu, aku kos aja. Sedih gak kita kalau ada jawaban seperti itu? Dan ini banyak terjadi. Dan ini keluhan orang-orang yang pastoral keseling kepada saya. Bagaimana caranya Inang supaya dia mau tinggal di rumah? Kita kuncinya, jangan tanya orang lain. Buatlah rumahmu itu adalah rumah yang at home, penuh kasih. Jangan anak baru pulang, cuci piring nanti ya nak, baru juga nyampe. Ini si mama dasar ya. Saya kadang sering dimarahin Amang, jangan kau manja anak-anak gitu. Bukan manja, mereka kerja dari Senin sampai Jumat itu udah capek banget loh. Kalau kita perempuan ibu nggak ngerti, bapak-bapak cuma taunya marah-marah, sudahlah bertobatlah kita ya, sudah tua, supaya jangan lari anak-anak kita itu. Kalau nggak ada anak-anak kita tak bahagia kita. Jadi inilah yang membuat kasih. Jadi jangan bicara kasih yang lain-lain, keluar sana sini, hebat kasih itu lemah lembut kasih, jangan. Kasih di dalam keluarga dulu. Apakah saya mengasihi suami dengan seutuhnya? Suami mengasihi istri dan anak-anak dengan seutuhnya? Harus ingat, hai wahai kepala rumah tangga, kaum para suami. Kasih itu diberikan kepada kalian sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Melalui bapak, melalui suami, kalian berikan kasih itu kepada kami anggota keluarga. Jadi kalau tidak saling mengasihi berarti imamnya tidak benar. Itu saja. Dan ibu-ibu juga jangan terlalu cerewet juga ya. Biar kasihnya kelihatan. Tapi nggak ada lah ibu-ibu yang cerewetnya nggak berguna, selalu berguna kan? Ibu-ibu yang cerewet anaknya pasti berhasil, betul tidak? Iya, jadi ya anak-anak juga harus mengerti lah kenapa mamanya ngomel, itu demi kebaikan. Jangan pandang capek gue dengar mama ngomel, enggak. Kalau orang tua sudah tidak peduli dengan anaknya, kalau orang tua sudah tidak mengasihi anaknya, masa bodoh mau ngapain aja, itu yang paling berbahaya. Kalau masih orang tua masih marah kepada kita, itu masih tandanya kita sayang. Nah ini dia, ini kasih, jadi nggak usah terlalu besar berbicara tentang kasih dan ini. Kalau kita bisa mengasihi istri, anak-anak, mengasihi sesama, peduli dengan sesama, maka otomatis kita akan berani mengatakan, saya juga mengasihi Tuhan. Jangan kita tidak mengasihi sesama, kita mengatakan mengasihi Tuhan, bohong. Temannya sendiri tidak dia kasihi, dia masih bermusuhan, dia masih tidak mau bersalaman, padahal sudah sama-sama duduk di gereja. Tapi hati tidak tahu, ya kan? Apa bahasa Bataknya? Tapak-tapak hudul ya. Asing pandohan. Itu tahe. Ima. Maklumlah ya, Bataknya Batak swasta. Jadi inilah yang mengatakan jangan kita berani duduk bersama kalau hati kita tidak damai. Damaikan hatimu. Jadi berbicara tentang kasih, Tuhan menjadi cerminan kita. Inilah gambaran kehidupan orang Kristen mengasihi. Hukum kasih orang Kristen itu luar biasa. Dan ini yang membuat kita dimenangkan. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Apa buktinya? Dia rela disalibkan. Tuhan Allah memberikan anaknya, tanda kita menerima kasihnya. Ada di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah
sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hiduplah dalam kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di dalam kami bersahabat dengan firman-Mu. Agak berat kami berbicara tentang kasih kalau kami tidak mampu peduli dengan orang lain. Agak berat kami berbicara tentang kasih kalau kami sangat egois. Harus kehendak kami yang jadi. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat lebih mengasihi Tuhan melalui perbuatan kami terhadap sesama kami. Biarlah keluarga lepas keluarga, suami istri mampu saling mengasihi, orang tua dengan anak mampu saling mengasihi, sehingga anak-anak, istri suami merasa tinggal di rumah, at home, tidak merindukan pergi keluar karena di dalam rumah pun mereka sudah bahagia. Kami berdoa, biarlah firman ini menegur kami, agar kami tersadar dengan apa yang kami perbuat. Kami hidup lama mengenal Tuhan, tetapi kami belum melaksanakan kasih itu terhadap sesama kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami.